Boleh Bu, boleh. Langsung aja kalau gitu Bu ya. Ya, Oke, baik Bu Enda Karina. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Pak Doni ya Bu ya dari tim Akuret Bu. Nah, di sini saya ditemani oleh rekan saya Pak Andri dari tim FAC ya, yang akan membantu saya untuk mempresentasikan software Akuret untuk perusahaan tambang ya, untuk detailnya. Nah, jadi kan komunikasi saya dengan Ibu nih, sebelumnya kan Ibu udah pakai Akuret online, cuman untuk perusahaan jasa ya Bu ya. Bener ya Bu ya? Oke, baik. Nah, selanjutnya ingin buat database baru untuk perusahaan tambang. Jadi pengen tahu nih sebenarnya penerapan perusahaan tambang di Accord Online itu seperti apa ya Bu ya? ya betul. Ya, sebenarnya kurang lebih sama kok Bu untuk perusahaan tambang Bu di aplikasi Accord Online. Yang berbeda mungkin nanti ada beberapa penyesuaian Bu di akun-akunnya aja Bu, di coanya aja Bu. Tapi secara gambaran umum dia sebenarnya sama aja sih Bu, gitu cara implementasinya. Mungkin dari Ibu ada not tambahan Bu selain tadi untuk perusahaan tambang dan juga di sini Ibu ada not untuk posting dan juga laporan keuangan. Selain itu ada lagi mungkin Bu? Enggak sih Pak, itu aja. Itu aja dulu ya Bu ya. Boleh. Ya, Kalau tahu untuk pertambangannya tambang apa Bu? kita tambangnya tambang batu. Jadi Hmm. di kita ini eh, ada gunung batu. Nanti gunung batunya itu lahannya diledakkan, nanti diambil batu. Hasil akhirnya itu batu yang dipakai untuk bangun jalan. Jadi jalan jalan raya itu untuk ngebangun jalan raya itu butuh batu. Nah, batunya itu dari gunung yang ditambang gitu. Oh, oke, baik. Berarti apa namanya nanti Ibu ada keluar biaya dulu ya untuk melakukan apa pertambangan dari batunya itu ya Bu ya. Terus Ya, batunya betul. dijual gitu ya Bu ya. Ya, betul. Pak, sebentar ya, ini ada yang mau join. Oh ya boleh boleh boleh. Oke. Ya. Silakan Pak, dilanjut Pak. Oke. Ibu satu device bareng-bareng Ibu ya. Ya, betul. Jadi yang Oke, kelihatan siap. cuma saya aja Pak. Oke, siap Bu, aman Bu. Nanti ketika presentasi kalau misalnya suara saya atau Pak Andri putus-putus atau tampilan share screen-nya nge-freeze, nanti tolong diinformasikan aja Bu ya. Dan juga kalau nanti ketika presentasi Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh Bu langsung ditanyakan saja. Gitu ya Bu ya. Jadi karena Ibu udah Oke pakai Pak. aplikasi Accord Online-nya, maka kita langsung ke intinya aja Bu ya. Langsung kita simulasikan perusahaan tambang di aplikasi Accord Online ya Bu ya. Ya, boleh. Oke, boleh Pak Andri, boleh tolong dibantu. Silakan Pak Andri. Siap-siap. Terima kasih, Mas Doni. Salam kenal, Bu. Bu Enda ya. Ya, Salam kenal, Bu. Saya Andri Solihin, trainer Ekuret. Di sini saya izin off cam ya, Bu, biar sinyalnya stabil. Sama saya mau share screen juga. Bentar. Nah, oke, udah terlihat, Bu, share udah screen Pak. saya. Iya, Sudah ya? Oke, udah. oke. Nah, sudah betul tadi yang dikatakan Mas Doni di awal tuh, Bu. Yang ngebedain antara jasa sama pertambangan itu yang pertama kita harus jelas tuh, Bu. Gitu pencatatannya atau akunnya. Gitu. Nah, sebelumnya itu untuk pencatatan di tempat Ibu, kalau misalkan ngeluarin biaya untuk taruhlah kita untuk pertambangan batu lah. Biaya itu kan pasti ada penamanya ya, Bu. Kita catat kan masukin ke biaya apa gitu. Nah, dari biaya itu nanti apakah langsung dialokasi atau biaya itu nanti akan jadi nilai si batunya. Konsepnya seperti itu apa enggak, Bu? Atau ada konsep lain dari Ibu? Sorry Pak, suaranya kurang jelas. Oke. Kurang jelas ya? Sekarang jelas, halo? Halo? Suara saya Jelas di ada? saya Pak Halo? Andri. Jelas ya? Ya, jelas di saya. Halo, Bu Enda? Suara saya jelas? Mungkin kalau misalnya ada speaker Bluetooth, Bu, Coba atau Pak, gimana speaker. Pak? Ya, silakan. Halo, Ran. suara saya ada, Bu Enda? Jelas? Halo? Ya, jelas Pak. Tadi gimana Pak? Boleh Ok pertanyaan yang oke, terakhir? oke, oke. Ya, yang tadi yang mau saya tanyakan, untuk di tempat Ibu, pencatatan kemarin itu seperti apa konsepnya?
Gitu. Jadi kayak misalkan kan kalau pertambangan itu erat kaitannya kita ketika ngeluarin biaya ya itu nggak dijadiin biaya dulu, nggak masuk dulu ke biaya, tapi masuk dulu ke aset. Kenapa? Karena biaya itu yang nanti akan jadi nilai HPP atas barang yang dihasilkan. Biasanya konsep pertambangan yang saya dapat seperti itu tuh, Bu. Gitu. Nah, mungkin ada konsep lain tuh di tempat Ibu seperti apa? Silakan. Ya, betul Pak, sama. Jadi di kita juga ketika ada pembelian, tidak langsung Mm-mm, dijadikan biaya, tapi dicatat dulu sebagai mm-mm, aset. Nanti ketika mm. si asetnya itu dipakai, baru kita catat Ya. sebagai biaya. Oh, oke oke oke. Berarti sama ya konsepnya ya. Ya, Gitu sama. ketika kita ngeluarin uang, kita catat sebagai aset meskipun uang keluar, tapi nanti ketika ada hasilnya, hasil itu diambil dari nilai aset. Dan ketika hasil yang kita jual itu akan jadi HPP. HPP-nya betul ya, Bu? Ya, Konsepnya seperti itu betul. ya. Oke, Ya, oke. Nah, di sini yang pertama yang harus dilakukan sebetulnya kita bikin dulu nama akunnya tuh. Kita tetepin dulu, Bu. Buat nampung semua biaya-biaya yang kita keluarkan di awal tuh kita mau masukin ke akun apa? Gitu. Nah, oke. pertanyaannya nanti tuh di tempat Ibu, mau dibagi atau mau digelondongin? Itu kan bisa Maksudnya, digelondongin tuh, misalkan, heeh, misalkan per kategori, misalkan biaya gaji di muka, penamaan mm, akunnya boleh, atau mungkin kalau dikategoriin kan berarti kita bedah tuh untuk di apa untuk di asetnya itu. Nanti di neracanya itu, yang tampilnya itu misalkan biaya gaji kita tampilin. Terus kalau kita ngeluarin gaji di muka ya, untuk kegiatan pertambangan kita tampilin. Kalau kita ngeluarin biaya untuk biasanya apa ya? Sewa-sewa mesin, sewa-sewa alat berat, itu kita bedain juga akunnya. Atau kita mau disatuin satu akun. Jadi kayak ya, pokoknya semua biaya yang saya keluarin, pokoknya saya mau tampung ke satu akun aja. Nggak perlu dibedain. Nah, itu mau mau kayak gimana tuh, Bu? Konsepnya karena dua-duanya bisa. kalau konsepnya pasti sedetail mungkin ya, karena kita juga pakai untuk Hmm, analisa laporan keuangan untuk internal mhm. manajemen, jadi mau tidak mau sedetail mungkin, Pak. Jadi pasti Oke. akunnya nggak akan gelondongan. Oke, sip sip sip. Berarti di apa? Di kita pisahin ya per kategori ya untuk biaya di mukanya ya. Oke. Gitu ya. Ya, Oke oke. Nah, di sini sebetulnya kalau untuk apa? Berarti kan yang pertama yang harus kita lakuin kita bikin nama akun dulu tuh, Bu. Gitu di sini ya, saya contoh mau bikin nama akun nih. Akun perkiraan. Saya yakin ini udah familiar ya, Bu, ya, untuk cara bikin nama-nama akun. Itu di sini saya udah bikin nama akunnya tuh biaya di muka. Tuh, kalau enggak mungkin saya tambahin juga nih kayak biaya gaji tambang. Atau mungkin di sini kita boleh nggak pakai biaya gitu karena untuk penamaan di neraca mungkin kalau pakai biaya agak kurang enak nih dilihat. Kita pakai nama gaji tambang di muka aja gitu. Contoh nih ya Bu, contoh nama akunnya nanti bebas. Terserah gimana apa gimana di perusahaan Ibu nantinya. Tuh, contoh saya oke, pakai gaji tambang di muka. Terus saya bikin akun baru lagi nih. Saya bikin dua akun aja contohnya. Di sini saya masukin ke aset laser lainnya juga, biar dia masuk ke neraca. Sub akunnya saya pakein. Di sini saya pilih aset lancar lainnya, saya masukin lah, taruh di sini sewa alat tambang di muka. Contoh, saya simpan. Kita ini kan saya udah bikin dua akun ya, Bu. Dua akun ya, untuk akun penampung ketika saya ngeluarin biaya. Jelas ya, Bu? mm, Akun penampung untuk ketika saya ngeluarin biaya di awal. Gitu. Nah, nanti pas kita ngurangin biaya atau ngeluarin biayanya, ya kita pakai pembayaran sama. Pakai kas dan bank dan pembayaran. Tinggal dipilih aja nih. Misalkan saya ngeluarin apa? Ngeluarin gaji nih. Itu kan ya udah, tinggal dipilih pembayaran, pilih pakai apa uang keluarnya, tinggal dicari. Contoh di sini saya cari tambang. Masukin gaji tambang di muka, saya masukin nilainya berapa? Contohnya 10 juta dulu. Lanjut, terus saya pilih alat beratnya juga. Sewa alat berat. Di sini saya masukin contoh 12 juta.
Saya lanjut, di sini saya simpan. Ini boleh pakai keterangan juga ya nantinya ya. Boleh pakai keterangan atau bahkan sebetulnya kalau untuk apa? Kalau untuk pertambangan itu lebih enak pakai proyek tuh, Bu. Jadi kita pakai apa? Kan di Accurate tuh bisa add on ya untuk proyeknya. Jadi nanti per proyek atau per tambang per proyek itu kita bisa kontrol untuk laba ruginya. Add on Ini saya maksudnya kayak simpan. gimana ya, Pak? Jadi kayak gini, Bu. Misalkan oh di tambang saya itu banyak tempat. Contoh, saya ada tambang batu di Bandung, saya ada tambang batu di Jakarta, saya ada tambang batu di Malang. Tapi saya mau kontrol tiga-tiganya tuh. Nah, itu kita bisa main proyek tuh, Bu. Oke, Jadi nanti Ibu punya laporan, laporan laba rugi tambang Bandung, laporan laba rugi tambang Jakarta, laporan laba rugi oke, tambang Malang. Itu boleh kayak gitu oke. tuh konsepnya tuh, Bu. Enak tuh Mau kalau kayak gitu tanya, kan. Pak, Boleh. berarti itu bukan yang basic ya? Mm-mm. Betul betul. Berarti Itu itu bukan program basic sih. accurate-nya bukan yang basic ya? Berarti nanti kalau add-on segitu kita ada tambah cost untuk si add-on-nya lagi ya? Ya, nah kalau untuk yang proyek yang tadi saya bilang untuk memisahkan laba rugi per lokasi itu dia dikenakan Hmm, kalau nggak salah 100.000 Bu sebulan. Tapi itu bebas Ibu mau punya proyek berapapun itu boleh. oke, Misal ada 50 proyek, ya udah bayarnya tetap 100.000 sebulan oke, gitu. Dan itu sebetulnya opsional ya sifatnya ya. Ibu boleh pakai proyek ataupun enggak. Itu ini saya contohin yang enggak pakai proyek nih. Cuma itu informasi tambahan aja. Dan ini oke, saya Pak. simpan ya, Nggak Bu. apa-apa. Ya, ya, boleh. Ini saya simpan. Ini kalau misalkan kita lihat nih di daftar laporan, saya klik refresh. Ini dia muncul nih, Bu. Gitu kan, gaji tambang 10 juta, sewa alat tambang di muka 12 juta. Nah, dari sini kan kita udah Oke, bisa kita kontrol ya, Bu. Oh, sampai saat ini ternyata saya udah ngeluarin uang untuk gaji tambang dan sewa segini ya. Itu kan bisa kita kontrol juga tuh. Gitu kan ya. nanti ya mungkin untuk nextnya bisa bisa ditekan untuk biayanya mungkin kan bisa jadi bahan evaluasi lah. Nah terus selanjutnya apa? Selanjutnya setelah kita ada biaya ini, cara ngeluarin biaya ini atau costingnya ke si batu itu caranya gimana? Nah cara nanti untuk kita costing si biaya yang kita sudah masukin di neraca kita masuk ke sini Bu, ke persediaan, terus kita masuk ke pekerjaan pesanan. Di pekerjaan pesanan ini kita tinggal pilih biaya apa aja nih untuk tambang tuh. Gitu kan. Saya tarik gaji contohnya, gaji tambang. Saya pilih. Saya tarik semua nih, Bu. Contohnya 10 juta. Tadi saya gaji tambang 10 juta ya. Ya, betul. Saya tarik lagi nih, sewa. Ternyata ada sewa. Ternyata jadinya saya tarik juga 12 juta. Nah, ini kan tinggal klik lanjut. Ini boleh kasih keterangan nih, Bu. Keterangan boleh pakai costing gitu atau apapun itu. Kalau sudah tinggal klik simpan. Jadi di pekerjaan pesanan itu tujuannya buat kita ngeluarin biaya supaya biaya itu jadi item atau barang atau ya batu yang dihasilkan lah. Tuh, mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan nggak Bu? Sebelum saya lanjut ke penyelesaiannya. Itu kan kalau misalkan eh, itu kan tadi biayanya gaji dan sewa. Sewa. Kalau Ya. misalkan persediaan, Mm-mm. masuk juga di situ. Kan kita juga ada kayak beli spare part, misalkan nih, Oh, oke untuk oke, betul betul. Ya, betul banget Bu. Jadi kalaupun ada barang-barang yang emang di stok, itu kita boleh keluarin di pekerjaan pesanan ini. Gitu. Jadi untuk pekerjaan pesanan itu kalau misalkan ada barang yang di stok nih, terus untuk keperluan tambang juga boleh gak dikeluarin dari sini? Boleh banget. Justru sebetulnya untuk pekerjaan pesanan di sini itu boleh ngurangin stok dan boleh pakai biaya juga. Itu bahkan ya lebih enak. Berarti bisa kita kontrol juga tuh untuk pengeluaran-pengeluarannya. Itu. Ada lagi Bu? boleh lihat jurnalnya nggak Pak? Tadi ada sempat jurnalnya di bagian keterangan. Boleh boleh di sini. Nah Ya, ini nanti jurnalnya akun pekerjaannya kita ganti. Ya mungkin kita bakalan ganti sebagai pertambangan dalam proses untuk namanya ya. Nah ini sebetulnya akun ini akun untuk penampung.
Jadi kalau saya kurangin ini nih Bu, ini kan nanti akan kurang nih. Gaji tambang sama sewot akan terjurnal kan. Nah, Ya. sementara dia akan masuk ke akun ini dulu nih, ke persediaan dalam proses. Sebelum saya menyelesaikan si batunya itu tuh, sebelum saya masukin hasil dari tambangnya itu. Jadi cuman akun penampung doang yang numpang lewat aja gitu, Bu. Bentar ya. Masuk material juga. Iya. Iya, Bu. Oke, boleh dilanjut dulu, Pak, di save. Boleh, ini saya simpan ya. Ini kalau kita cek secara jurnal, kita cek secara jurnal nih Bu, gitu kan. Kalau saya klik, di sini saya klik titik 3. Ini saya nggak pakai contoh pengeluaran pakai barang ya Bu, karena saya nggak masukin untuk nilai persediaannya. Ini saya kalau cek secara rincian jurnal. Di sini ada nih Bu jurnalnya kan. Gaji tambang di mukanya dikredit, sewa alat tambang di mukanya dikredit, lari dulu ke persediaan dalam proses. Jadi kita udah proses tapi belum menyelesaikan si batunya itu. Belum masukin nama barangnya, belum masukin stoknya. Oke. Gitu. Nah, ini nanti kalaupun kita cek di laporan, saya klik refresh, otomatis gaji yang di bawah yang tadi di sini dia hilang, pindah ke atas. Ya. Gitu. Nah, nanti ketika saya menyelesaikan pesanan, ini kan ada 2 step ya untuk apa? Untuk pertambangan tuh. Yang pertama, pekerjaan pesanan untuk mengeluarkan semua biaya sama barang-barang yang di stok. Yang kedua, penyelesaian pesanan untuk input hasilnya. Gitu. Di sini kan nomor pekerjaan, oh diambil nih dari pekerjaan yang tadi saya bikin. Nah, di sini kita tinggal masukin hasilnya apa? Hasilnya batu contohnya. Tinggal masukin batu. Berapa stoknya? Gitu. Ini stoknya bisa dalam mungkin biasanya apa Bu untuk stok-stok batu kayak gitu? Controllernya. Kubik, Pak. Kubik. Satuannya kubik ya? Iya. Oke. Berarti nanti untuk batu kita bisa ubah ya untuk satuannya jadi kubik. Ini saya rubah terlebih dahulu deh ya. Barang dan jasa. Kubik itu berarti M3, Pak. Meter kubik. ya? Iya. Meter kubik ya. Ini saya simpan. Sebentar. Oh, ini saya udah beli ya. Ini saya ganti dulu jadi kubik. Nah, udah. Nah, ini kalau saya tarik nih, ternyata jadi batu kan. Nanti dia batunya tuh dalam jadinya tuh berapa kubik. Silakan dimasukin, contohnya jadi 100 kubik. Gitu. Gudangnya kalau mau dikontrol silakan diubah gudangnya. Pak, mau tanya, porsi percentage-nya itu di site-nya dari mana ya? Porsi yang ini ya? Iya. Oh, oke. Ini tuh jadi fungsinya tuh gini. Misalkan nih Bu, misalkan di pekerjaan pesanan tuh tadi kita udah ngeluarin biaya, gitu kan? Ngeluarin biaya tuh. Nah, terus ternyata yang jadinya itu atau penyelesaian barang jadinya itu dia ada 2 item. Nah, itu kita bagi 2 tuh persentasenya. Oh, berarti kan kalau 2 item secara hitungan yang kita punya contohnya 100 meter kubik itu 50% dari yang kita keluarin. Halo Pak, boleh diulang Pak tadi? Pak, halo. Oh, boleh. Halo. Halo, ya boleh diulang Pak tadi soal persentase itu. Soalnya tadi di sini koneksinya kok agak lemah. Siap. Boleh. Jadi untuk porsi persen itu contoh kayak gini Bu. Contoh misalkan saya pakai contoh yang sederhana mungkin ya. Misalkan saya ngeluarin biaya gaji sama biaya tambang tadi tuh Bu. Untuk apa? Untuk tambang. Nah, nanti kan ternyata barang yang dihasilkan itu jadi 2. Itu dia jadi batu dan jadi pasir. Oke. Dari biaya yang kita keluarin. Gitu. Nah, persentasenya kan pasti kita tahu tuh Bu untuk pembagian HPP. Untuk pembagian nilai barang itu kita pasti punya perhitungan tuh. Oh, untuk batu
ngambil dari nilai biayanya itu 50% atau 60%. Nah, untuk Oke, pasir ya. ngambil biayanya itu 40%. Nah, itu pembagian itu tuh, Bu. Fungsi Oke, persentasenya gitu. oke. Let's say ini jadinya 80% batu, 20%-nya jadi waste, jadi pasir gitu misalkan. Nah, boleh betul kayak gitu. Kayak oh, ternyata emang 80%-nya atau dibalik tuh. 80%-nya jadi batu, tapi 20%-nya jadi benar-benar gak kepake nih, jadi waste tuh. Itu ya boleh seperti Oke, itu konsepnya. oke. Itu berarti kan Coba Pak. dari 22 Apa? juta itu Mm-mm. 20%-nya barang rusak atau waste, 80%-nya nilainya jadi batu. Gitu. Oke. Boleh nggak Pak ini diganti jadi 80% Mm-mm. Boleh, porsinya? saya bikin item dulu mungkin ya, item yang waste-nya. Oke. Ya, boleh. Sini saya bikin Apa? batu tipe 2 deh contohnya deh ya. Kita ubah. Ini cuma demo doang. Bu. Ya, kita cuman demo doang, Kita Bu. lihat dulu. Nah, kalau misalnya kan itu kuantitas masuknya masukin yang di input 100 ya, misal hari itu ya. Nah, misal kan ini menghitungnya agak susah nih. Hitungnya agak susah. Misal nanti di akhir ada perbedaan selisih kemana itu larinya. Oke, nanti ya. Misalnya perkiraan kita tuh 65% dari itu, misal ternyata setelah barang habis tuh sesuai misalnya bisa lebih bisa kurang. Mana itu? Ya. Ntar ya Bu ya. Kita satu-satu dulu ya. Boleh. Ini saya contohin yang tadi Bu Enda bilang ya. Yang batunya saya selesaiin berapa tadi, Bu? Contoh 1000 80 kubik ya. lah ya. 80%. Ya. Terus yang batu saya bikin batunya batu tipe 2 ya. Ya. Ternyata jadinya itu 500 meter kubik tapi 20% persentasenya. Gitu kan, ini kan secara alokasi biaya pun jadi beda ya. Dia ngambil persentasenya. Gitu nih. Ini kalau misalkan saya simpan nih. Pak, sebentar Pak. Saya simpan. Berarti in total itu yang kita produksi, yang dihasilkan itu 1.500 meter kubik batunya gitu kan ya? Kalau Ya, baca betul. ini. Oke. Betul. Yang dihasilkan dari biaya yang 22 juta tadi ternyata batunya itu 1000 meter kubik dan batu tipe 2-nya 500 meter kubik. Oke. Nah, untuk pembagian nilainya dari 22 juta itu 80% masuk ke batu, 20% masuk ke batu tipe 2. Oke. Gitu. Nah, ini saya sebelum saya simpan mungkin di sini saya tampilkan dulu untuk barang dan jasanya nih. Ini kan kalau kita bicara stok ini masih kosong ya, Bu. Ya, Karena belum saya betul. simpan. Nih Ya, kalau ya. misalkan saya simpan di sini dia langsung ada untuk stoknya, gitu kan. Batu 1000, batu tipe 2-nya 500 gitu. Dan kalau untuk secara daftar laporan pun neraca nih, persediaan dalam proses ini akan hilang. Berarti dia akan masuk ke persediaan saja. Oh. Pak, boleh nggak balik ke yang penyelesaian pesanan? Boleh. Ini jurnalnya apa Pak? Boleh lihat nggak? Oke, jurnalnya itu berarti persediaan dalam prosesnya di kredit, debitnya persediaan. Persediaan dalam proses. Oke. Gitu. Jadi buat ngilangin yang ini nih Bu, akun penampung yang tadi saya bilang nih. Ini Ya, kan persediaan betul. dalam proses itu cuma buat ya akun tampungan aja gitu. Ya. Dan ini lari ke persediaan. Ada lagi Bu, tadi mungkin pertanyaan yang kurang saya dengar tuh. Oke. Sebentar ya Pak, berarti mau konfirmasi dulu pertanyaannya ke Bu ini. Maksudnya itu misalkan kita produksi. Perkiraan kita, misalkan tadi ada prioritas input ya, ya 1.000, ya 1.000 kita input berdasarkan ini mungkin berdasarkan yang biasa kita ya, mungkin 1.000. Tapi pada saat misal akhir tahun, ya atau saat satu periode lah misalnya, ya, kalau posisi banyak ini kita hitungnya, ya sudah hitungnya. Tapi kalau misalnya habis mah gampang lihatnya dari penjualan berapa sih gitu. Yang dijual berapa ya,
rawan kalau misalnya kayak ini ada stok kan susah. Nah, pada saat kita udah perkirakan misalnya 1.000, besoknya 1.000 lagi gitu. Nah, terus tapi pada akhirnya ini bisa plus bisa minus. Maksudnya ibu adalah di buku misalkan masih ada stok 1.000, padahal ternyata habis itu sudah habis. Jadi ada selisih antara visi barangnya dengan yang dicatat. Ya, jurnalnya seperti apa? Atau sebaliknya ya. Ya. Si ini misalnya dicatatnya 3.000 stoknya, ternyata si ini stoknya masih Oke, berarti itu selisih stok ya. Oke. Pak, pertanyaannya adalah waktu kita stok opnam akhir tahun, kalau ada selisih antara saldo persediaan di buku dengan hasil stok opnam kita, hasil fisiknya stok opnam, itu larinya kemana ya Pak ya? Gimana cara nge-adjust kalau misalkan harus di-adjust? Oke. Nah, cara nge-adjustment-nya gimana tuh? Kalau misalkan ada barang yang rusak, barang yang selisih, barang yang hilang tiba-tiba gitu ya. Nah, ini sebetulnya di Accurate sendiri pun kita sudah menyediakan tuh, Bu. Kita lari ke sini nih, ke persediaan. Terus di sini ada yang namanya penyesuaian persediaan. Nah, penyesuaian persediaan itu fungsinya buat apa? Fungsinya buat nge-adjustment. Gitu, ada barang yang rusak kah? Yang rusak itu atau barang yang kurang, barang yang lebih. Dan kita bikin penyesuaian persediaan. Caranya gimana? Caranya tinggal dipilih barangnya, tinggal diklik barangnya, barang mana yang mau kita sesuaikan. Klik batu tipe 2 contohnya. Di sini kan ada keterangan tuh. Mau ditambah apa dikurang? Contoh, batu tipe 2 itu ternyata di tualnya itu stoknya itu bukan 500 kubik, tapi 400 kubik. Berarti kan harus ada pengurangan tuh di sistemnya. Silakan klik pengurangan, masukin berapa dikuranginya? 100. Silakan klik 100. Lalu klik lanjut. Caranya gampang tuh kalau mau adjustment. Nah, nanti otomatis untuk batu tipe 2-nya stoknya tinggal 400 kubik. Kalau saya klik lanjut dan saya klik simpan ya. Saya klik simpan. Di sini saya cek lagi nih untuk persediaannya barang dan jasa. Terus ke list hijau. Nah, di sini batu tipe 2-nya tinggal 400 kubik. Kalaupun kita mau ngelihat secara kartu stoknya gimana, bisa apa enggak untuk kita kontrol, bisa. Kita masuk ke persediaan, kita masuk ke barang per gudang. Di sini saya pilih barangnya. Saya mau ngelihat batu tipe 2 contohnya. Saya klik refresh. Di sini kita tinggal klik aja. Klik. Kartu stoknya muncul. Saldo awal nggak ada. Masuk 500. Ternyata penyesuaian persediaan 100. Sisanya tinggal 400. Oke, Pak, boleh lihat nggak kalau jurnal untuk penyesuaian persediaan di Accurate yang tadi itu jurnalnya apa? Boleh. Nah, untuk jurnal sendiri itu kita yang menentukan. Kayak misalkan saya mau batu tipe 2 itu saya mau larinya ke HPP, bisa apa enggak? Bisa. Tinggal klik di sini, ganti akun penyesuaiannya dilarinya kemana. Ini karena saya tadi belum ngerubah apapun, makanya masih ke sini tambungannya. Ya, oke. Gitu. Ini kalau saya cek jurnalnya ya berarti persediaannya kredit, ekuitas saldo awalnya di debit. Oke. Tapi untuk akun ini kita bisa sesuaikan gitu. Gantinya di mana? Gantinya ke sini aja nih, Bu. Pengaturan, preferensi. Kita klik akun perkiraan paling bawah, kita klik persediaan, silakan diganti akun penyesuaiannya. Saya biasanya dikosongin. Kenapa? Karena biasanya perusahaan-perusahaan itu ada ketentuannya mau dalirin ke beban apa. Biarin mereka yang milih sendiri. Ini kalau saya simpan, yang penyesuaian tadi dia udah bisa diganti. Saya klik penyesuaian ya. Nah, ini saya close dulu, saya refresh. Saya klik, nah ini udah bisa diganti. Harus di refresh dari atas ya. Jadi nanti untuk akun buangannya itu bebas ya. Mau disesuaikan pakai akun apa. Nah ini. Ini sekarang dia udah bisa diganti mau dibuang ke akun apa. Nah. Mau dibuang ke beban atau beban pokok penjualan aja, boleh apa enggak? Boleh, silahkan dicari.
Tinggal dipilih, terus tinggal disimpan. Nah, nanti otomatis ya jurnal yang terbentuk, berarti BPP-nya di debit, persediaannya di kredit. Gitu ya. Oke. Ya, kayak gini. Aman ya, Bu? Ya, aman, Pak. Ada lagi, Bu? Silahkan. Eh, enggak sih, sampai di sini clear sih, Pak. Clear ya? Berarti Oh, enggak, untuk mau tanya, Pak. mm, Bedanya selisih stok opnam sama penyesuaian persediaan itu kan tadi ada mm, dua tools kan, satu stok opnam, satu penyesuaian persediaan. Bedanya dua tools ini mm. apa? Oh, oke, yang di sini ya. Ini kan ada apa? Ada perintah sama hasil ya. Ya, Yang ini ya. Nah, kalau misalkan yang dua ini, dia kayak misalkan di akhir bulan nih, saya mau tutup, atau saya mau melakukan stock of name. Nah, ketika kita melakukan perintah stock of name, otomatis semua barang itu dikunci di sistem. Jadi nggak boleh ada orang yang adjustment, nggak boleh ada orang yang ngejual barang, masukin barang itu nggak boleh. hmm. Istilah stock of name itu input hasil dari yang kita stock of name. Nah, bedanya Oke, apa? Sebetulnya kalau untuk fungsinya itu sama. Penyesuaian persediaan untuk ngurangin, stock of name pun itu nanti sama untuk ngurangin dan nambahin. Cuman kalau pakai hasil stock of name ini dia boleh banyak dan boleh diimpor. Bisa diimpor oke, tuh. Jadi misalkan di Excel-nya diisi dulu, nanti langsung diimpor ke Accurate, otomatis stok yang ada di Accurate menyesuaikan apa yang kita masukin. Kalau di penyesuaian oke, persediaan yang atas itu cuman kayak, oh ada satu barang nih Bu yang apa? Yang beda nih, ya udah satu pakai penyesuaian aja deh daripada kita repot-repot pakai perintah stock of name. Gitu. Jadi oke, kalau penyesuaian itu buat barang yang dikit mungkin ya, cuman oke, item-item yang dikit perbedaannya gitu. Kalau stock of name kalau mau langsung banyak gitu. oke, Pak. Fungsinya sama, bisa nambah bisa kurang juga. Oke, Pak. Oh. Aman ya, Bu? Aman, Pak. Siap, siap, siap. Apalagi, Bu? Ada lagi? Sampai di sini clear sih, Pak. Boleh dilanjut. Siap, siap, clear ya. Nah, kalau untuk perbedaannya, kalau untuk proses dari apa perusahaan tambang sebetulnya ya saya sudah jelasin gitu, Bu. Karena konsepnya emang benar-benar sederhana di Ikuret. Itu kan meskipun sederhana tapi udah jelas semua kan untuk laporannya. Gitu. Mungkin dari ibunya aja atau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi gak? Itu silahkan. Karena kan kalau saya bahas dari yang lain itu pasti udah pada jago-jago nih untuk Kalau fiturnya. misalkan nih, Pak, kita ada cash advance. Mm-mm. Waktu kita kasih cash advance itu kan kita berarti jurnalnya cash advance pada bank. Mm-mm. Itu kita bisa inputnya dari modul pembayaran. Ya. Sekarang kita laporan cash advance-nya masuk nih. Misalkan kita beli spare part pakai cash advance. Berarti kan Mm-mm. kalau secara jurnal itu spare part-nya bertambah, cash advance-nya berkurang. Ya. Kalau kayak gitu, catatnya di mana, Pak? Pakai modul apa? Oke. Ada pembelian yang emang pembelian itu tuh bukan dikurangin dari bank yang kita punya atau kas Ya, yang kita punya, tapi dikurangin dari cash advance yang kita punya. ya, Betul ya? ya. Betul ya? Oke. Nah, ini lumayan apa ya? Sebetulnya makanya cash advance itu tergantung tipenya tuh Bu, gitu kan. Kemarin bikin cash advance itu tipenya apa? Kas bank atau aset lainnya atau aset lancar. Kalau misalkan di aset lancar, Kalau misalkan di aset lancar pas bayar, misalkan saya contoh bikin faktur pembelian. Di sini saya pilih, saya isi deh Andri ya belinya. Ini saya contoh pembelian aja ya Bu. Saya ya, beli batu ya contohnya ya. Taruhlah saya beli batu 100, harga satuannya 1000. Saya klik lanjut. Di sini saya masukin nomor invoice-nya. Di sini saya langsung proses bayar aja ya, biar clear. ya. Gitu. Nah, gimana caranya supaya cash advance itu yang keluar?
bukan dari bank kita. Sementara kalau saya cari di bank di sini nggak ada cash advance. Ya, Gitu kan ya, betul. Bu? Ya, betul. Gitu. Kalau saya klik di sini nggak ada cash advance gimana? Nah, kalau mau yang keluar cash advance, klik di sini, Bu. Klik di sini, klik Ya. informasi diskon, masukin nama cash advance-nya. Misal di sini kan saya belum bikin ya, saya bikin aja deh ya. Ya. Saya bikin cash advance tipenya aset lancar. Cash advance ya. Nah, di pembayaran pembelian ini saya klik dulu. Ini ingetin ya, Bu. Ini klik invoice-nya, klik informasi diskon, cari cash advance. Pilih, masukin. Mau dikuranginya berapa cash advance-nya? Satunya 100.000. Klik lanjut, dan konfirmasi pasti 0. Meskipun kita pilih bank di atas, nilai yang keluar dari bank nggak ada. Kenapa? Karena nilai yang keluar itu dari cash advance. Saya klik simpan. Kalau kita cek secara jurnal, klik Ya. klik titik 3, rincian jurnal. Nah, utang usaha pada cash advance. Cash advance-nya iya. dikredit. Betul nggak, Bu? Ya, ya, ya. Iya, gitu. Berarti kan cash advance-nya nanti berkurang. Utang Oke, usahanya Pak. berkurang. Ya. Clear ya, Bu? Ya. Bisa. Ini kalau saya cek di laporan ya berarti cash advance saya minus ya. Karena saya tadi nggak naruh dulu di cash advance. Ya. 100.000 minus. Nanti kalau ada nilainya pasti 0. Ya. Ya. Gimana, Bu? Ada lagi, Bu, yang masih bingung nih Kalau untuk pertambangan? kalau kita itu kan ada penjualan nih. Kalau penjualannya itu kadang ada yang pakai PPN, ada yang nggak pakai PPN. Nah, itu kita modulnya gimana ya? Modulnya, oke. Modulnya ya. Nah, itu sebetulnya nggak perlu modul sih, Bu. Ini kan settingan barang dan jasanya sih. Oh, enggak, Ini maksudnya di saya, modul penjualannya. Kan di sini ada modul penjualan kan? iya, dia tergantung settingan dari sini, Bu. Uh, Contoh saya masukin PPN di sini. Ini saya batu tipe 2, saya settingin PPN. Jadi saya lekatin ke PPN. Kenapa alasannya? Karena kalau misalkan saya lekatin PPN di barang tipe 2, di transaksi itu boleh checklist unchecklist untuk PPN-nya. Ya ketika kena checklist, ketika nggak kena unchecklist. Simpel sorry kan, Bu? Pak, sorry. Gimana Pak? Jadi si PPN atau tidak PPN itu di settingnya di si inventory-nya, bukan waktu Yap, kita input si penjualannya gitu. betul banget. Kenapa? Karena pas penjualan itu ada pilihan checklist unchecklist PPN. Oh, Saya simpan nih. Contoh saya simpan, saya jual. ya. Contoh saya penjualan, saya masuk faktur penjualan. Di sini saya masukin Andri juga. Simpan, saya pilih batu tipe 2. Ternyata ke si Andri mah nggak kena PPN nih. Gitu kan? Ya. Harganya contoh saya ngejual 300 kubik, ternyata emang perorangan si Andri mah nggak perlu pakai PPN, harganya 1.200. Gitu kan, ya udah unchecklist aja PPN-nya, Bu. Terus klik lanjut. Udah si Oh. Andrinya nggak kena PPN, 0. Oh, ternyata beli lagi nih, ternyata ada yang beli lagi. Contohnya saya lanjutkan aja ya. Contoh di sini saya jual lagi nih ke Pak Doni, gitu kan. Ternyata ke Pak Doni mah dia kena PPN yang betul tipe 2. Ya silakan masukin. 100 kubik, saya ngejualnya contohnya 100.000, 1 juta deh. Kena PPN lanjut, kena PPN. Oh Simpan. gitu ya. Oke. Ya, Pak, mau gitu. tanya dong, kalau Accurate ini bisa merekon PPN-nya nggak ya? Bisa, Ada bisa faktur banget untuk pajak. PPN-nya. Ya, betul. Contohnya Jadi, aja kayak yang ini, faktur pajaknya itu kita input di mana, Pak? oke. Untuk faktur pajak itu nomor Innova ya, Bu? Ya, nomor seri Betul. faktur pajak. Ya, nah nomor serinya input di mana nih biar otomatis gitu kan. Nomor Ya, serinya kita input di sini, Bu. Ibu ketiga dari bawah, dua dari bawah, klik, ya. terus penomoran.
Ya. Masukin nomor Innova-nya dari berapa sampai berapa, otomatis nanti running. Oh. Itu kan nanti enaknya kalau udah dimasukin nomor faktur pajaknya, si PPN yang tadi kita udah masukin otomatis kerekap semua. Nah, rekapannya itu kita bisa tarik dalam bentuk CSP. CSP-nya tinggal impor ke e-faktur. Kita nggak usah tulis 2 kali itu di e-faktur. Oh gitu. Oke, oke. Betul. Tapi itu untuk penjualan aja ya? Untuk pembeliannya emang nggak bisa ya? Kan kadang Ya pembelian kalau pakai faktur pembelian kan juga kan, Pak? ya kalau pembelian kan faktur pajaknya dari mereka kan. Iya. Jadi kalau ini mah yang bisa diinput ke si Accurate itu hanya pembelian, hanya faktur penjualannya aja. Kalau misalkan kita kita dapat faktur pajak, kita nginput si nomor faktur pajaknya di mana? Ada juga di pembelian pun kita ada penomoran juga. Cuman untuk penomorannya kan nggak bisa otomatis ya. Kenapa? Karena Ya, penomoran faktur pajak kan dari mereka. Betul ya? betul. Nah, Ya. kalau mau masukin nomor faktur pajaknya tinggal di sini aja nanti. Aduh, saya nggak ada beli ya. Saya beli pakai PPN deh. Saya beli pakai PPN, saya pilih batu tipe 2 yang ada PPN-nya ya. 1 juta, 10.000 deh. Lanjut. Nah, di sini Bu, klik info lainnya, masukin nomor faktur pajak. Jenis dokumennya diganti jadi faktur pajak. Nah, masukin nomor faktur pajak dari mereka. Oh, I Udah see. kerekap juga tuh, Bu. Enak banget kan, Bu? Berarti nanti pas kita, misalkan nih saya mau narik laporan pembelian gitu. Enggak Hmm. deh gini, pertanyaannya saya ganti. Saya narik laporan apa supaya saya bisa dapat nomor faktur pajak pembelian ini? Ini tuh bakalan muncul di laporan apa, Pak? Ini dia ada laporan sini, Bu. SPT, PPN atau PPNBM. Diklik. Oke. Nah, ini nanti tinggal diganti. Mau narik apa? Oh, masukkan. Klik. Refresh. Oh, ini tanggal berapa nih? Faktur penjualan. Saya klik di sini deh. Klik refresh. Oh Yang iya, tadi dia belum nggak masuk di-save, ya karena. Pak, kayaknya yang pembeliannya. Oh iya, saya belum simpan ya. Oh iya, Ya, gagal. nomor fakturnya tadi belum diisi, Pak. Diisi asal aja bisa nggak, Pak? Bisa Nomor bisa. faktur pajaknya. Oh, nomor faktur pajaknya juga ya. Iya. Bisa bisa bisa. Ini nggak wajib kok sebetulnya. Ini berarti masukkan ya. Nah, ini keluar kan. Tinggal ditarik nih. Oh, I see. Oke, oke. Berarti Pak, ini tuh nyambung ke e-fakturnya itu kita harus impor gitu kan. Jadi kita impor dulu, nanti hasil impornya kita itu baru kita impor ke si e-faktur gitu kan ya? Iya, betul. Ini kan sebetulnya ada 2 cara, Bu, untuk apa ya? Ini cara yang pertama itu kita bisa langsung nyambung ke e-faktur gitu. Cuman kalau untuk penyambungan ke e-fakturnya itu ada biaya lagi. Gitu, dan Oh, biaya itu hitungannya per invoice. Itu oke. makanya saya biasanya menyarankan yang ditarik aja, Oke, ekspor aja dari Accurate ke CSP, CSP impor ke e-faktur gitu kan, daripada kena biaya kan per invoice lumayan tuh. oke. Oh. Cuman kalau Ibu mau yang langsung ya boleh silahkan. Hmm. Pak mau tanya, kan kita tuh ada jasa yang potong PPh tiga. Jadi kitanya yang potong PPh tiga. Kalau saya kan biasanya Nah, dipotong PPh tiga. Nah, ini tuh kita ya yang potong PPh tiga. Itu inputnya di mana, Pak? Jasa di tapi. barangnya ya di apa di item jasanya dimasukin PPh23 dulu. Sekarang ini jasa penyemprotan. Nah kan jenis barang jadi jasa ya. Nah Ya, ini klik penjualan pembelian, PPN ya. sama PPh-nya diisi. Oke. Gitu. Nah itu kalau kita isi otomatis yang PPh23-nya motong kita. Oh, kita yang Itu kuncinya kita hanya di situ. kita yang motong, Pak, bukan kita yang dipotong.
Iya, bisa kita yang motong, bisa mereka yang potong. Kalau misalkan kita yang potong, ini bisa diminusin aja Oh, oke. PPh-nya nanti, tarifnya. Oke, oke. Jadi Kalau enak juga tuh kalau kita kasih PPh di sini, dia nanti nomor bupotnya bisa kerekap sama kita juga. Ada reportnya juga nih di sini nanti. Data laporan ini nih. oke. Nanti kita punya laporan ini nih. Daftar bupot PPh penjualan, daftar bupot PPh pembelian. Ada semua kan? Faktur Kalau pembelian re SPT masa PPN. kalau rekonsiliasi PPN lebih bayar kurang bayar itu mah untuk yang setiap akhir bulan itu ya, Bulan. Pak? Dia pakai jurnal Bu kalau itu. Nanti lari ke buku Oh, besar, terus jurnal umum. Nanti kan tinggal rekonsil tuh masukan sama keluaran, nanti kurang bayar atau lebih bayar kan. Tapi pakai jurnal umum ya kalau itu. oh, oke, oke. Kredit kan nanti berapa gitu kan. Nanti bikin akun baru dulu aja, akun apa? Akun kurang bayar lebih bayarnya. Lebih Oh, bayar berarti tuh itu masih bukan aset. bukan otomatis jurnal gitu ya, yang kayak kita masuk ke modul tertentu gitu enggak ya? Tapi memang cuma Enggak. satu cara aja ya, PPN masukan, Iya, keluaran, ya oke, oke. betul betul betul. Jadi di jurnal aja ini. Karena emang enggak semuanya ini sih, enggak semuanya klien kita kena PPN mungkin ya. Oke. Tinggal di jurnal aja kayak gini nih. Tinggal bikin aja Bu, nanti lebih bayar kurang bayarnya. Penamaan akunnya ya. Nanti kan tinggal pilih, oh lebih bayar kan? Lebih bayar. Eh, lebih. Nah, dan nanti berapa lebih bayarnya? Pak mau tanya, Ya, kalau misalkan nih kita katakanlah dari bulan Januari sampai Maret itu harga barang yang kita jual 10.000. Terus tanggal hmm, 1 April harga barangnya itu berubah. Itu ya. cara menyesuaikan harga barang yang kita jual itu gimana, Pak? Harga barang yang kita jual. Oh, eh, settingannya gimana sebelumnya? Itu kan kalau kita setting di awal, itu kan di barang itu kan bisa ini ya, bisa disetting harga jual ya. Itu kalau mau disetting lagi, itu ya harus ngerubah dulu ke sini, apa ke barangnya. Di sini harus Oke. dirubah. Tapi kalau misalkan mau manual, sebetulnya pas di penjualan itu kan bisa diedit tuh nilainya. Soalnya kita nggak mau si harganya bisa diedit, Pak. Oh, nggak dikasih akses ya? Ya, Ya itu harus disetting dari si adminnya sih, mau nggak mau. Karena kan hak akses. kalau misal karena kita sebisa mungkin bagian salesnya nggak bisa ubah harga gitu. Jadi kan memang harus ada satu orang yang bisa ngeset harganya kan. Ya, betul betul. Mau nggak mau kalau kayak gitu Bu emang harus dirubah berarti masternya kan. Nggak ada cara Kalau kayak lain. gitu berarti pakai modulnya tetap modul yang ini, masuknya lewat si masing-masing barangnya gitu. Iya, betul. Harganya beda-beda. Oh, oke. Ini boleh pakai ini juga sebetulnya apa? Penyesuaian harga ini nih. Cuma nanti bikin kategori aja. Tapi tetap ini harus pilih satu-satu juga kan ujung-ujungnya. Oke, Pak. I see. Dan harus pilih barang-barang satu-satu juga gitu. Nggak ada Oke, Pak. bedanya sebenarnya. Gimana yang pertambangan berarti udah clear ya Bu? Ya, berarti costingnya itu hanya di situ tadi aja ya? Yang Iya, cuman itu doang simple pekerjaan barang pesanan. eh, pesanan terus penyelesaian pesanan cuma di situ aja costingnya ya? Betul, betul. Itu kita simpel banget nih cuman pekerjaan pesanan selesaiin. Gitu kan keluarin biayanya selesaiin gitu jadinya jadi apa gitu doang untuk Oke. pertambangan. Dan kebanyakan yang saya tanganin itu emang seperti itu kayak pertambangan batu bara saya pernah punya juga klien tuh ya. Dia konsepnya sama.
Cuman pekerjaan pesanan, penyelesaian. Oke, Pak. Dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Udah. Itu bisa nggak di set. Ya, jadi tetap bisa diedit. Ya, itu pilihannya. Ipan makan bawa Ipan. Ada lagi mungkin dari Pak Ahmad yang bagian penjualan? Tes terus. Maksudnya Pak, gimana sih? Dari penjualan. Oh Pak, ini ada pertanyaan dari bagian sales. Kalau di kita itu ketika kita jual itu kita ada record jenis mobilnya. Jadi ada yang apa nih Bu? Ada yang cold diesel, ada yang Tronton. Kalau di Accurate itu kita bisa input juga nggak Pak? Itu apa untuk kendaraannya atau untuk apa? Transportasinya atau apa? Untuk kendaraan, jenis kendaraan. Jenis kendaraan ya, jenis kendaraan ketika jual ya. Jenis kendaraan sama plat nomornya. Ya, bisa. Kita kan udah ada fitur ini nih, Bu, pengiriman nih. Pengiriman ini kita bisa tambahin. Kayak nama mobil misalkan Ayla, plat nomornya 356 CB gitu kan. Ini saya simpan. Nah, nanti pas penjualan itu kita bisa lampirin dia dikirimnya pakai apa, transportasinya pakai apa gitu kan. Kayak ini nih kan, tinggal klik info lainnya, scroll ke bawah ada pengiriman, tinggal pilih. Oh, ternyata pakai mobil ini, simpan. Nah, itu kan enaknya nanti ada laporannya juga tuh. Si mobil ini udah ngirim apa aja. Itu kalau enggak hari ini dikirimnya sama mobil apa aja. Jadi mungkin biaya buat kontrol biaya bahan bakar dan lain-lain. Tuh, dan kalaupun ada tambahan-tambahan yang emang dibutuhkan, kayak misalkan saya butuh kolom baru nih untuk nambahin ini, itu Accurate masih bisa ya. Masalahnya Pak, ini tuh mobilnya bukan mobil kita, mobil luar gitu. Jadi di kita itu kita nge-record nih mobil luar yang belanja ke kita gitu. Ya, nggak masalah. Ini fungsinya boleh dibalik ya. Ini mau ngedata mobil luar, mau ngedata mobil kita pun nggak masalah. Fungsinya itu boleh. Misal kayak kita mau lihat si satu mobil itu tuh dalam 1 bulan itu berapa kurir misalnya. Ngambil apa aja bisa. Itu bisa Pak. Misalkan nih ada pertanyaan dari bagian sales. Kalau misalkan mereka pengen tahu, katakanlah si Ayla 456 CB ini udah ngambil, udah belanja apa aja, kuantitasnya berapa, itu bisa ketahuan Pak? Bisa. Itu ada di report. Nanti reportnya itu kita modifikasi dulu tapi Oke. Jadi ada proses modifikasi reportnya. Customernya kali itu. Jadi bagian salesnya nanya, bisa nggak keluarin report penjualan ke customer yang mana, mobilnya itu yang mana, kuantitasnya berapa? Ya, itu bisa, Bu. Oh, bisa ya, Pak ya? Bisa itu, tapi kalau itu biasanya masuk ke teknis tuh, Bu. Karena emang kita butuh data yang emang benar-benar detail, kasih ke kita. Itu kan biasanya kalau kita kan ada pendampingan training juga ya, gitu kan. Nah, itu biasanya dibantu sama pihak trainernya tuh datang. Gitu. Tapi saya pastiin kalau report itu bisa. Beneran? Apa rasanya tuh itu si accurate-nya di-adjust dulu, maksudnya kayak yang Bapak bilang tadi, ditambah dulu informasinya, berarti sistemnya kan di-update dulu lah gitu istilahnya. Atau memang dari sistem accurate yang sekarang aja udah bisa narik itu, Pak? Udah bisa, Bu. Udah bisa. Pakai yang sistem yang basic ini pun udah bisa narik itu. Cuman ya itu harus ada beberapa di reportnya kan masih standar banget tuh. Kalau Ibu buka kan belum ada tuh kan report itu kan. Nah, sebetulnya report itu kita bisa rubah gitu. Jadi biasanya yang ngerubahnya itu kita bantu dari pihak trainernya.
Atau mungkin kalau mau dipelajarin sebetulnya banyak tuh cara ngerubah report-reportnya. Karena kalau misalkan saya jelasin di sini takutnya ini kan masih banyak beberapa step tuh Bu untuk cara Ya. ngedesainnya. Pak, mau Gitu. konfirmasi, maksudnya dirubah itu berarti kita tarik beberapa report, terus kita reconcile si reportnya, atau memang Enggak. kita tarik satu report, nanti Satu diedit report gitu? aja. Oh, Satu oke. report diedit. Oke, Pak. Tuh, jadi karena kan report di Ekrut itu kurang lebih ada 200 laporan ya. Nah, di Oke. 200 laporan itu kita masih bisa modif nih. Kayak saya butuh ini. Sesuaiin gitu kan. Nah, cuman untuk cara pengeditannya kadang biasanya dibantu sama pihak trainer. Cuman kalaupun dari pihak ibu mau coba mempelajari nih, itu sebetulnya masih banyak tuh kayak ya mungkin boleh coba ditonton YouTube kantor saya tuh FAC itu Bu. Itu biasanya ada juga di sana gitu kita kasih. Terus banyak link-linknya juga sebetulnya. Kalau mau mempelajari, tapi kalau biasanya kan ada orang yang emang mungkin kalau baca nggak bisa gitu kan. Dibantu sama pihak trainer bisa. Oke. Tapi saya pastiin 1000% bahkan report itu bisa. Oke, Pak. Penjualan dengan cash cuman sama ini nggak ada ya. Mungkin ada lagi, kalau misalkan nggak ada lagi, saya kembalikan lagi ke Pak Doni nih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andri atas penjelasannya. Baik Bu Enda, udah cukup jelas ya Bu ya untuk pengimplementasikan usaha pertambangan di aplikasi Akurat Online ya Bu ya. Sebenarnya kurang lebih sama aja Bu ya, cuman ada beberapa penyesuaian di bagian akun-akun ya Bu ya. Gitu, sehingga laporan yang tersajikan nanti sesuai dengan kebutuhan di perusahaan pertambangan ya Bu. Oke, Pak. Iya, oke. Kalau boleh tahu estimasi usernya berapa Bu? Biar saya coba buatkan estimasi biaya layanannya Bu. Kalau usernya berarti Pak Ahmad, Pak Sodikul, Pak Didin, Yang logistik. Pak, kalau sekarang perkiraan kita ya, yang pakainya itu 4-5 orang, Pak. 4-5 orangnya. Oke, baik. Ini saya share screen muncul nggak Bu tampilan layar saya Bu? Muncul, Pak. Oke, baik. Estimasi 4-5 orang. Saya anggaplah 5 ya Bu ya totalnya. Nah, kalau untuk 5 orang seperti ini Bu estimasinya Bu. Jadi di sini kita ada paket promo aktivasi database Akurat Online Bu selama 1 tahun. Itu biayanya di 2.664.000. Jadi udah aktivasi database selama 1 tahun. Terus include 2 pengguna selama 1 tahun. Sehingga untuk total 5 user bisa menambah 3 user ya. Gitu. Ya. Jadi nanti ada biaya per bulan sekitar 66.600. Selanjutnya, mohon maaf Pak Andri tadi ada pakai cost and profit center nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya? Oke. Jadi kalau untuk laba ruginya 1 ya? Jadi nggak kita pecah lagi laba ruginya ya? Oh, enggak. Cuma 1. Baik. Oke, baik. Kalau gitu layanannya dia database sama user aja Bu. Seperti ini. Ya. Dan nanti di tahun kedua, ini biayanya ada normal Bu. Jadi 1 database, include 1 user, plus 4 pengguna tambahan ya. Gitu. Jadi estimasinya sekitar 4,4 selama 1 tahun di tahun kedua. Seperti itu. Nah, ini biaya softwarenya ya Bu ya, belum termasuk biaya training. Untuk implementasinya jika Ibu ingin dibantu secara langsung visit ke kantor Ibu untuk diajari untuk implementasinya atau cara pakainya ya Bu ya. Salah satu orangnya seperti Pak Andri gitu ya untuk tim trainernya gitu. Biayanya 1,7 kalau datengin training. Ya, benar. Per hari hitungannya pesertanya bebas. Dari jam 9 sampai jam 4 atau jam 10 sampai jam 5. Per hari tapi ya. Per hari. Ya. Oke. Kalau untuk harganya ini paket promonya dia paket promo di bulan ini ya Bu ya. Nanti dapat cashback Bu 500.000 kalau misalnya order di bulan ini. Itu jadi 500.000 itu bisa berupa saldo deposit, bisa untuk perpanjang layanan database ataupun user. Seperti itu.
Oke. Pak, ini boleh di screenshot di WhatsApp ke saya nggak Pak? Biar Boleh, nanti boleh Bang. saya teruskan ke pihak perusahaannya. Boleh, boleh Bu, saya share ke Ibu. Kalau ditambahkan catatan. Oke, Bu, udah saya WA, Bu. Selanjutnya mungkin ada lagi, Bu, yang ingin tanyakan, Bu? Nggak ada Pak, dari saya udah cukup. Tapi sebentar saya tanya yang perusahaannya dulu ya, mana tahu mereka masih Boleh. ada yang mau ditanyain. Boleh, Bu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyain? Oh ya. Pak Dipun tadi ada yang mau ditanyain kah? Kalau ini sistemnya kayak misalnya apa itu ya sering kesini dulu kan? Maksudnya gimana Pak? Misalnya bikin jurnalnya, terus kebutuhan apa untuk laporan Anda seperti apa, mungkin ya sesuai dulu di perusahaan ini. Saya nggak nangkep pertanyaannya. Gimana? Nama-nama akun jurnal. Nah, nama-nama akun jurnal segala macam mungkin itu tadi semua. Iya, betul. Jadi yang menentukan COA-nya nanti pihak Silva. Dan kalau ada yang harus di jurnal umum, ada fitur jurnal umum. Jadi kayak Bapak selama ini kan banyak masukin jurnalnya jurnal umum, tetap ada fitur itu, tetap ada fitur jurnal umum di sini. Di penjualan outputnya langsung kita ada konsumen langsung output slip nota Invoice kalau di sini paling ya langsung keluar itu ya. Pak mau konfirmasi, kalau di Accurate ini invoice-nya bisa langsung dicetak kan ya? Itu kan Bu Iya. maksudnya? Bisa, Ya, Bu. transaksi di Accurate itu dia ada template khususnya, Bu. Sehingga seperti invoice, PO, itu bisa langsung dicetak. Oke. Ada lagi mungkin dari Ibu, dari Bapak yang mau ditanyakan? Saya masih di jalan. Harus tahu ini gitu. Jadi harus tahu yang di dalam aplikasi ini sesuai misalnya kalau itu kan udah jelas ya akunnya gitu. Nanti tetap sih akun yang di QuickBook itu yang kita pertahankan. Jadi tetap nama akunnya akan sama. Ya. Pak mau konfirmasi untuk harganya. Berarti untuk tahun pertama itu nanti harganya kita untuk yang perusahaan yang ini database, terus user, tambah 3 user itu, sama jasa training kan ya Pak? Ya, benar, Bu. Nah, untuk training itu kita biasa rekomendasikan 3-5 hari di awal, Bu. Tetapi kalau misalnya Ibu mau coba 1 hari dulu, itu juga nggak masalah, Bu. Fleksibel kalau Bu untuk trainingnya, Bu. Oke. Baru nanti di tahun kedua, harga database-nya itu yang 277.500 per bulan. Benar, per bulan. Oke. Nah, ini Dan sebenarnya ini usernya dua-dua benar, sama Bu Norma. Ya. Nah, kalau Oke. misalnya ini kan kita tawarin paket promonya 1 tahun. Nah, kalau misalnya Ibu mau paket promonya dia selama 5 tahun, kita juga ada, Bu, sekitar 13 jutaan gitu. Jadi selama 5 tahun itu aktif dengan paket promo. Nah, kalau ini kan dia di tahun pertama aja ya, Bu ya. Tahun kedua, ketiga, dan seterusnya itu dengan harga normal. Nanti saya kirim juga ke WA Ibu. Ya, oke. Kalau untuk Accurate berarti bisa terbitkan faktur pajak ya ke perusahaan kita ya? Kalau terbitin faktur pajak setahu saya itu dari aplikasi DJP-nya ya, Pak Andri ya? Oh, untuk ini, untuk penjualan, Mas Doni, untuk penjualan dari Accurate bukan. dia ngejual tuh. Kalau misalkan kita kita ngejual deal pakai Accurate, berarti kan kalian akan billing ke perusahaan kami. Ya. Oh iya. Harganya Ya, kita itu kan input PPN.
apakah bisa dibukakan faktur pajak? Karena kan faktur pajaknya itu nanti jadi pajak masukan di kami, gitu. Oh iya, benar Bu. Kalau Ya, itu mohon maaf Bu, bisa Bu itu. Di kita nanti kita buatin Oke, faktur pajak ya. oke. Ada lagi dari Bapak Ibu? Itu aja dulu ya. Oke, Pak, paling dari kita itu aja dulu, Pak. Terima kasih waktunya ya, Pak ya. Nanti kita kabarin lagi ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Enda dan rekan-rekan. Pak kasih Pak Andri atas waktunya. Selamat siang, Terima makasih kasih banyak. Pak baik, Doni, terima Pak kasih. Andri. Sehat-sehat. Selamat siang. Sama-sama. Terima kasih Bu Enda, sukses selalu, sehat selalu buat Bapak-bapak Ibu Ya, makasih semuanya ya. Pak. Izin live Oke. ya, Pak. Ya, silakan Siap, Bu baik. Enda. Thank you, Bang. Thank you Bang. Assalamualaikum. Beres Terima aman semua tadi kasih ke cover buat ya Bang ya. aman lah itu Abang gampang. Thank you ya. Sorry nih ngerepotin hari Sabtu. Kagak Bang, gue emang standby, santai. Oh, mantap. Jadi ini mah kan mau gak mau standby terus, gak ada libur. Ya. Gas Gue terus. ada presentasi juga, gue jam 2 nih. Oh gitu, sama siapa? Mas. AS. Oke. Alhamdulillah lah. Mantap, Gua mantap Bos. percaya. Sehat-sehat ya Bos ya. Bos, doain gue Bos Thank you biar Bos. bisa ngembangin FKC ya Bos. Amin, selalu pasti. Kalau misalnya ada apa-apa, kabarin aja. Mantap, siap. Yuk. Ya Bos, thank you. Assalamualaikum. Thank you Bos. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.